Namun Betara Siwa tidak tinggal diam. Dikutuklah. Akhirnya Betara Kala pun segera muntah. Itu disebabkan ia masuk dan bersembunyi agar tidak diketahui oleh Betara Kala. Namun rupanya Betara Siwa dan 2 buah pelir lembu jantan. Dwi Purusa sama dengan 2 kemaluan laki, Sakar, Batara Siwa 1, lembu 1. Eka Baga sama dengan 1 kemaluan perempuan, miliknya Dewi Uma. Eka Egul sama dengan 1 ekor, ekornya lembu. Trinabi sama dengan 3 pusar. selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali, dan lain-lain. Pokoknya oke. Dewa Siwa memerintahkan Rari Kumara untuk turun ke Mercapada, menemui Prabu Mayasura untuk mendapatkan perlindungan dari kejaran kakaknya, Batara Kala, yang selalu ingin mengejar dan memangsa adiknya Rari Kumara. Raja Mayasura mempersiapkan pasukan terbaiknya. Pada waktu itulah Hyang Rer Kumara lagi melarikan diri dan terus dikejar oleh kakaknya, Batara Kala. Diceritakan bala tentara kerajaan Kertanegara dapat dikalahkan oleh Batara Kala. Bahkan Raja Mayasura melarikan diri masuk ke dalam istana. Maka pertempuran pun tak dapat dihindari. Dalam pertempuran melawan Batara Kala untuk melindungi Hyang Rer Kumara, prajurit-prajurit Prabu Mayasura bersenjata lengkap untuk menghadang kedatangan dari Batara Kala, untuk menyelamatkan bagaimana agar Rari Kumara bisa selamat dan tidak dimakan oleh kakaknya yang bernama Batara Kala. Nampaknya pasukan ini juga mulai kewalahan karena Batara Kala ini amat kebal. Bahkan sebagian pasukan ada yang diinjak-injak oleh Batara Kala. Batara Kala terus-terusan mengejar Sang Hyang Rari Kumara sampai ia bisa dapatkan apa yang dia mau makan. Rari Kumara pun berusaha lari sekencang-kencang untuk mendapatkan tempat perlindungan yang baik agar luput dari cengkeram kakaknya Batara Kala. Ketika itu Sang Rer Kumara dapat dikejar oleh Batara Kala, lalu ditelannya. Diceritakan bahwa Batara Siwa, Sang Hyang Guru dan Dewi Uma selalu mengikuti kemana perginya Sang Rer Kumara dengan menunggangi lembu putih sebagai wahananya. Setelah Batara Kala dapat menelan Rari Kumara, lalu dikoyak-koyak oleh Batara Kala. Namun Batara Siwa tidak tinggal diam. Dikutuklah. Akhirnya Batara Kala pun segera muntah. Itu disebabkan karena sayangnya dengan Rari Kumara. Akhirnya Batara Kala pun tidak jadi makan Rari Kumara. Sejak beberapa saat kemudian, Rari Kumara pun kembali melarikan diri untuk menghindari sergapan dari Batara Kala. Kemudian diceritakan pada waktu itu Batara Siwa dan Dewi Giriputri sedang menaiki lembu putih. Pada waktu itu di siang hari, maka Batara Kala pun ingin memangsa orang tuanya, yaitu Batara Siwa, karena melakukan perjalanan pada siang hari yang juga disebut dengan salah masuk. Akhirnya Batara Siwa memberikan teka-teki kepada
Betaro Kalo. Pada waktu itu Batara Guru, Siwa bertanya kepada Batara Kala, apa sebabnya mau memakan ayah dan ibumu sendiri? Kebetulan pada waktu itu tepat waktu tengah hari. Teka-teki Batara Siwa kepada Batara Kala adalah sebagai berikut. Asta Padosat Lungayan Catur Buto, Dwi Purusa Eka Baga, Eka Egul Trinabi Satkarno, Dwi Srenggi Gopangopo Sabta Lokanam. Batara Kala memberi jawaban, Asta Pado sama dengan berkaki 8, kaki Batara Siwa 2, Batari Uma 2, kaki lembu 4. Sat Lungayan sama dengan bertangan 6, tangan Batara Siwa 4, Batari Uma 2. Catur Buto sama dengan 4 buah pelir, 2 buah pelir Batara Siwa dan 2 buah pelir lembu jantan. Dwi Purusa sama dengan 2 kemaluan laki, Sakar, Batara Siwa 1, lembu 1. Eka Baga sama dengan 1 kemaluan perempuan, miliknya Dewi Uma. Eka Egul sama dengan 1 ekor, ekornya lembu. Trinabi sama dengan 3 pusar, pusar Batara Siwa 1, Dewi Uma 1 dan lembu 1. Satkarno sama dengan 6 telinga, Batara Siwa 2, Dewi Uma 2, lembu 2. Dwi Srenggi sama dengan tanduk 2, yakni tanduknya lembu. Sabta Lokanam sama dengan 7 matanya, Batara Siwa 2, Dewi Uma 2, lembu 2, hanya 6. Demikian jawaban Betaro Kalo. Walaupun hampir benar, tetapi ia tidak menyebutkan bahwa Betaro Siwa adalah trinetra yang memiliki 3 mata. Oleh karena itulah, makanya Betaro Kalo tidak jadi memakan ayahnya sendiri. Kemudian ia terus mengejar adiknya sendiri, yaitu Sangyang Kumaro. Sangyang Kumaro kemudian mulai mencari tempat yang aman, masuk ke sebuah gulungan-gulungan jerami atau alang-alang yang telah disediakan dan yang masih terikat. Di sanalah dia masuk dan bersembunyi agar tidak diketahui oleh Betaro Kalo. Namun rupanya Betaro Kalo sangat baik penciumannya. Ia sepertinya menghunus bau bahwa di sini ada jejak telapak kaki Rari Kumaro. Dia pun membongkar halang-halang itu. Karena Rari Kumaro tahu bahwa itu terjadi, ia pun sekencang-kencangnya kembali melarikan diri ke tempat lain. Betaro Kalo semakin geram karena merasakan perutnya semakin lapar. Disinilah kemudian Rari Kumaro lagi menyamar dan menyembunyikan dirinya di tumpukan kayu bakar yang masih diikat. Ia merasa dirinya aman dari kejaran Betaro Kalo. Namun rupanya Betaro Kalo tidak kalah. Ia selalu mengetahui di mana saja ia bersembunyi, karena tahu dalam waktu hitungan detik Rari Kumaro pun kemudian berpikir dan melarikan diri, karena kalau sedikit terlambat pasti menjadi santapan kakaknya. Kemudian dia pun melanjutkan mengejar Rari Kumaro. Sudah merasa bosan dan putus asa, sekaranglah waktunya. Begitu kata Betaro Kalo. Sekarang kamu tidak luput. Sebentar kamu menjadi makanan. Lari kemudian Rari Kumaro. Mendengar ancaman Betaro Kalo. Memang Betaro Kalo tidak henti-hentinya. Kemudian Rari Kumaro pun masuk ke sebuah dapur, di mana dapur itu di sebelah kirinya tidak diisi dengan makanan, bahkan dibiarkan bolong. Di sanalah kesempatan Rari Kumaro untuk masuk ke dalam lubang tungku api ibu-ibu yang sedang memasak. Namun tak lama kemudian juga ia lari dari lubang sebelah karena dikejar oleh Betaro Kalo. Betaro Kalo memang sangat kelaparan. Hari pun menjelang malam. Di sana
Rupanya ada juru dalang yang lagi memainkan wayang. Para pemain di sana sudah banyak. Di sanalah kemudian Rari Kumaro berusaha untuk bersembunyi di tengah-tengah keramaian karena takut dikejar. Masuklah dia di pelawah gamelan di bawah gender. Di sana dia bersembunyi. Pertunjukan wayang pun terus berlangsung. Juru dalang sudah menyajikan banten caru di depan kelir wayang. Itulah kemudian dikejar oleh Betaro Kalo. Betaro Kalo sudah merasa sangat lapar. Maka dihabiskanlah banten sesaji yang disediakan oleh juru dalang. Juru dalang pun masih memainkan wayangnya. Banyak sekali penonton dan menyampaikan tutur-tutur kediatmikan. Lalu juru dalang berkata, kenapa bisa dimakan sesaji saja? Begitu kata juru dalang. Betaro Kalo pun berkata, dan mohon maaf karena terlalu lapar. Akhirnya Betaro Kalo juga ikut menyaksikan pertunjukan wayang. Dan juru dalang sangat memberikan pencerahan. Dari sejak itulah Jeru Mangkudalang diberikan anugerah untuk meruat anak-anak yang lahir pada wuku wayang atau wuku ringgit agar terbebas dari kejaran Betaro Kalo.